Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa kendi. Sebetulnya kendi ini besar dan kadang-kadang ada tempat untuk menuang air. Tetapi kalau tidak ada, dituang langsung dari atas. Dan kendi ini pada zaman nenek kakek saya dulu ketika saya kecil, agak besar lagi, ditaruh di depan rumah. Dan kemudian dikasih gelas juga atau cangkir tapi dari gerabah juga. Kemudian kalau ada orang lewat karena jalan jauh kepanasan akan bisa sewaktu-waktu berhenti ngambil menuang air kemudian diminum. Nanti kalau berkurang atau habis, kakek saya, nenek saya mengganti dengan yang baru. Atau kalau masih pun paginya diganti dengan yang baru. Untuk persediaan kalau ada orang kehausan di jalan, langsung bisa minum, langsung bisa mengobati dahaganya. Dan nenek saya punya kebiasaan juga dulu, kalau masak biasanya dilebihi nasinya, lauknya, sayurnya. Kalau ada tamu yang mendadak, pasti akan diberikan mendapatkan jatah. Kalau ada orang yang lewat depan rumah dan membutuhkan makanan, dia pun akan diberi dengan dibungkus. Saya ingat daun pisang dan daun jati untuk membungkus dan diberikan kepada orang asing atau mungkin kenal tetapi sering lewat depan rumah dan belum sempat makan pada waktu jam-jam makan sudah lewat. Dan ini kemudian menjadi kearifan lokal. Dan ternyata tidak hanya kakek nenek saya, tetangga-tetangganya orang-orang kuno dulu dengan kearifan lokalnya. Mereka selalu menyediakan kendi-kendi di depan rumahnya untuk minum orang-orang pejalan kaki yang lewat. Dan juga kadang ada makanan untuk mereka. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Minggu ke-26. Injilnya berbicara tentang Lazarus dan orang kaya. Ada seorang kaya yang selalu makan dengan nikmat. Dia selalu memakai pakaian jubah ungu dan kain sutra halus. Dia hidup dalam kemewahan dan dia selalu menunjukkan kemewahan itu. Sementara ada orang miskin yang selalu duduk berbaring di depan rumahnya yang mengharapkan remah-remah makanan dari meja orang kaya itu. Bahkan anjingnya pun hanya menjilati borok-boroknya dari Lazarus itu. Maka seluruh hidupnya ternyata Lazarus tidak menemukan makanan yang diberikan oleh orang kaya itu. Maka suatu saat mereka mati. Lazarus pun juga mati. Ketika Lazarus mati, dia berada di pangkuan Abraham. Tetapi orang kaya itu berada di dalam suatu suasana yang haus dan juga menderita. Maka kemudian orang kaya itu pun teriak, "Bapak Abraham, tolong beritahu Lazarus supaya dia mencucukkan ujung jarinya pada air dan kemudian mencelupkan ke dalam lidah saya karena saya di sini tersiksa." Kemudian lalu Abraham mengatakan, "Anakku, di antara kita terdapat jurang yang tajam, yang dalam, yang tak terpisah, yang tak terhubungkan, yang terpisah dan tidak mungkin untuk orang kami ke tempatmu, orang tempatmu ke tempat kami. Maka tidak mungkin itu." Lalu orang kaya itu mengatakan, "Kalau begitu, suruhlah Lazarus pergi ke dunia. Dia supaya menemui 5 saudara saya, supaya kalau diperingatkan mereka tidak akan mendapatkan tempat yang seperti saya ini dengan seluruh penderitaannya." Lalu Abraham mengatakan, "Ada pada mereka kitab Nabi dan Musa. Mereka harus percaya dengan pemberitahuan itu." "Tidak, Bapak Abraham. Kalau ada orang yang bangkit dari antara orang mati, memperingatkan mereka, mereka pasti percaya." Lalu Abraham mengatakan, "Kalau mereka tidak dapat diingatkan dengan perkataan Musa dan para nabi, mereka pun tidak akan bisa diingatkan oleh orang-orang yang datang dari antara orang mati." Saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya bukan kekayaan yang dikritik oleh Yesus, tetapi adalah ketidakpedulian.
Tidak ada bela rasa, tidak ada empati terhadap orang-orang di sekitarnya. Orang yang kaya, orang yang merasa selalu memenuhi aturan-aturan agama, moral, dan kemudian merasa tidak bersalah. Tetapi dia tidak melihat bahwa orang-orang di sekitarnya itu menderita, bahkan ada yang mati kelaparan. Maka ketika ada berita bahwa seorang gelandangan mati di teras sebuah toko, padahal toko itu ada CCTV dan seterusnya, karena yang punya toko memang tidak bersalah secara aturan hukum, tetapi dia bersalah karena membiarkan orang kelaparan tidak mendapatkan makanan sampai mati. Dan itu tentu saja menjadi kesesatan dari orang kaya itu. Maka Paus Fransiskus mengatakan, kalau kamu mempunyai makanan berkelebihan bahkan sampai dibuang, sementara ada orang di depan rumahmu mati kelaparan, kamu melakukan dosa besar. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya membuat video pendek tentang frater-frater yang sedang dididik dalam tahun orientasi rohani Santo Agustinus di Tegal untuk Keuskupan Purwokerto, ada frater yang tiap setelah makan malam ditugasi untuk membungkus makanan, entah nasi, sayur, lauk, seadanya, yang pokoknya sisa kemudian akhirnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang pada malam itu, sudah jam 8 malam, itu tidak mendapatkan makanan. Maka banyak di depan halaman sekolah di mana frater-frater Torsa itu tinggal, itu pun banyak tukang becak yang menunggu, masih belum makan, dan seterusnya. Maka frater tadi tiap malam selalu melakukan tugasnya itu. Mereka dididik supaya mempunyai bela rasa, supaya mempunyai empati, supaya bersolidaritas terhadap orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya mengikuti atau memenuhi kebutuhan diri sendiri. Semua kenyang kecukupan, semua serba kemewahan. Bahkan dikatakan bahwa hidup di dalam suatu, duduk dalam suatu tata gading, tidur dalam suatu tempat tidur yang nyaman, tetapi tidak pernah peduli kepada orang-orang yang kelaparan, yang membutuhkan bantuannya, padahal di depan matanya sendiri. Maka disitulah keberdosaan itu terjadi, membiarkan orang lain menderita, sementara kita berkelimpahan. Tidak ada rasa bela rasa sendiri. Maka mari kita bangun semangat bela rasa, semangat peduli pada orang lain. Berapapun kita diberkati Tuhan, maka kita bagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.